Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jalak wa zaqul batil innal batila kana zahuqa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al muallifu rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa amiddana bil asrari lati audan tahaladi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amad darurul jahili mongko anapun utawi kemlaratane wong kang bodho pihak lawan ghaflah iku fali ana mongko krana temen setune jahil iku qad farata teman-teman pepeko sapa jahil fima ing dalem barang farodo kang medhoake ing masinten Allah Gusti Allah alih ngatasi jahil. Bayane mami ma'rifati dini nyatane saking ngawuri agama jahil wa ta'limi ahkami hilan ngawuri pira-pira hukume Allah. Wala sakalan ora nama mangko mawujud anak imala zalika ing teman setune ninggal mengkono makrifah. Iku minal masoibi tetap setengah sang piro-piro bilai adi niati kang bangsa agama alati kang tajlibu kang nari opo alati hal masoiba ing piro-piro bilai adunya wiyata kang bangsa dunya wal ukhra wiyata lan kang bangsa akhirat. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub ini beliau menjelaskan bahwasanya orang yang alim dan orang yang bodoh itu keduanya akan merugi. Kapan orang yang bodoh itu merugi? Yaitu ketika farrata fima faradahullahu alaihi ma'rifati dinihi. Dia sudah tidak mau untuk mengetahui dan mempelajari hukum-hukum Allah. Dia sudah tidak mau mendengar lagi ketika ada nasihat tentang agama Allah, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah. Dia sudah tidak mau dengar. Bahkan ketika orang menasihatinya, dia justru akan marah, akan mengingkarinya, akan merasa pusing, akan merasa pening dengan hal-hal tersebut. Maka ketika seorang yang bodoh dalam masalah agama dan perilakunya seperti ini, wala syakka anna ihmala dzalika minal masuibid diniyati, maka dia termasuk orang yang mendapatkan musibah dalam agamanya. Dan ketika seseorang itu mendapatkan musibah di dalam agamanya, maka itu akan menarik dirinya untuk masuk ke dalam jurang musibah dunia dan jurang musibah akhirat. Musibah agama ini akan menarik dirinya kepada jurang musibah dunia. Dan jurang musibah dunia ini berarti kehidupannya akan kacau balau, karena sudah tidak sesuai jalur syariat. Transaksinya tidak sesuai jalur syariat, akan kacau balau. Tentunya keberkahan di dalamnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya akan kacau balau karena diberi nafkah yang nafkahnya dicari tidak sesuai syariat Allah, maka keberkahan akan diangkat dari keluarga. Maka musibah dunia juga akan menghantarkan kepada musibah akhirat, yang mana kehidupannya dunia sudah tidak dalam jalur hukumnya Allah, syariatnya Allah, maka sudah barang tentu akhiratnya akan kacau, mendapatkan siksaan akan hidupnya di dunia yang tidak dalam jalur ruang lingkup ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua berkesinambungan. Berkesinambungan ketika seseorang itu dalam konteks ini bodoh tentang agama, bodoh dalam ibadah, dia tidak tahu ibadah, tak mau belajar hukum Allah, tak mau belajar mana yang Allah perintahkan, mana yang dilarang oleh Allah. Menjadi orang-orang alim, menjadi para ulama, para kiai, para ustadz, para da'i. Kemudian dia ini susah diberi nasihat. Kemudian maka akan menghantarkan dia kepada musibah agama. Musibah agama ini berarti dia akan menghantarkan dia kepada musibah dunia. Kenapa? Karena dunia ini diatur dalam agama. Syariat kehidupannya itu dalam menikah, rumah tangga, dalam transaksinya, hubungan sosialnya, semua dihukumi di dalam agama ini. Maka ketika itu kacau balau, ketika tidak terkondisikan, tidak kondusif, maka akhiratnya pun tidak akan kondusif, karena dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan di dunia. Dunia yang tidak kondusif, otomatis akhiratnya tidak kondusif. Maka akhirat siap-siap, di akhiratnya akan mendapatkan musibah pula berupa siksaan, ancaman Allah yang akan Allah timpahkan kepadanya, karena di dunia dia tidak stabil akan perintah Allah, tidak stabil dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tentunya musibah ini juga bukan terjadi hanya kepada orang bodoh. Kerugian ini bukan hanya terjadi kepada orang yang bodoh, akan terjadi pula kepada orang alim. Tapi orang alim yang seperti apa yang akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat? Wa amadrurul alimi lan ana pun utai kemelaratan wong alim biya kelawan gofla iku pali taksil moko krana pepekone alim fidain dalam aja-aja ila sabilillah maring dalane Allah wa ta'limilan oleh mulange alim anasa ing manungsa maing barang ya jahaluna kang padha lali sapa nas ing imam bayane min ahkami dinihim nyatane saking pira-pira hukume agamane nas mamungsa dan tulabisihim ing dalam sertane oleh ngelakoni nas ing dalam sertane ningali oleh ngelakoni nas bertika bil manhiyati kelawan ngelakoni pira-pira perkara kang den cegah wa tarkil ma'murati lan kelawan ninggal perkara kang den perintah bila manin kelawan tanpa ana kang nyegah yamnang kang nyegah apa maneh ing alim min raddin saking balikake anhum saking nas waradihim tegese balikake alim ing nas ilal hakim maring perkara hak wa ta'limihim lan mulang ing nas ma ing barang huwa kang utama iku minadini tetep setengah saking agama wa malan barang laisa kang ora ana apa ma iku min tetep setengah saking din. Kama kaya dene keterangan wa kang utama iku sanul ulama'i tingkai wong alim akhdan krono ngalap min umumil wujubil amri saking umumi wajib perintah bil ma'ruf kelawan perkara bagus wa nahi lan nyegah anil mungkar saking perkara mungkar. Wa min sori qaulihi lan saking pertelane dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wailul lil alimi minal jahili haitsu la yu'allim. Wailun utawi kerusakan kang agung Wailun utai kerusakan kang agung iku lil alim tetep kedue wong kang alim minal jahili saking wong kang bodoh haitsu la yu'allimuhu sekirane orang mulang sapa alim ing jahil. Dan ruahu ngriwayatake ing hadis sinten Ahmad Imam Ahmad. Jadi orang alim juga di sini akan mendapatkan kerugian ketika dia tidak mau berdakwah. Ketika dia ini dalam dakwahnya tidak kondusif, tidak terkondisikan, tidak istiqomah dalam dakwahnya, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Padahal dia tahu orang-orang di sekitarnya itu melakukan kemungkaran-kemungkaran. Orang-orang di sekitarnya itu tidak tahu hukum-hukumnya Allah, bahkan tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang benar, antara yang hak dan yang batil, antara yang perintahkan Allah dan antara yang dilarang oleh Allah. Padahal tahu, kacau di masyarakatnya, di sekitarnya tentang masalah agama ini. Jadi masalah agama ini kacau di masyarakat, tapi dia tidak mau dakwah. Padahal bila maniin yamna'u min rutihi, nggak ada sesuatu uzur yang membuat dia terus bisa berhenti berdakwah. Nggak ada uzur apapun yang seharusnya membuat dia berhenti berdakwah. Jadi semuanya itu kondisinya dia itu sudah alim, terkondisikan, tapi dia tidak mau dakwah. Padahal nggak ada yang membuat dia harusnya berhenti untuk berdakwah. Maka orang alim yang seperti ini akan rugi. Kenapa rugi? Ya rugi. Karena seharusnya perbuatannya orang alim itu akhdan min umumi wujubil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya minimal dakwahnya walaupun nggak maksimal ya ngambil hal-hal yang wajib. Yang wajib seperti apa? Ngajak kepada yang diperintahkan oleh Allah dan mencegah daripada yang dilarang oleh Allah. Kepada siapa? Terutama kepada dirinya, keluarganya, lingkungan sekitarnya, masyarakatnya. Nah itu paling minimal. Orang alim itu seperti itu. Seorang dai itu seperti itu. Dan juga apa? Kenapa dia merugi? Karena berarti dia tidak menganggap atau termasuk mengabaikan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana di dalam hadisnya? Wa min sarihi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wailun lil alimi minal jahili haitsu la yu'allimu.
dan sungguh ancaman yang besar untuk orang yang alim yang tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Orang yang alim yang tidak mau berdakwah. Orang yang alim yang tidak mau ajak-ajak kepada yang diperintahkan Allah. Orang yang alim yang tidak mau mencegah dari kemungkaran di sekitarnya. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kesimpulannya orang bodoh dan orang alim keduanya akan merugi. Kapan orang bodoh merugi? Yakni ketika dia tidak mau belajar hukum Allah, tidak mau mendekati orang alim, belajar hukum Allah, tidak mau menerima nasihat agama, bahkan tidak mau menjalankan yang sudah dia ketahui dalam masalah agama. Ini adalah orang yang merugi karena dia dalam agamanya mendapatkan musibah yang akan menghantarkan dia kepada mendapatkan musibah berupa musibah dunia. Musibah dunia ini jika tidak stabil dunianya, tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, tidak sesuai dengan syariat Allah, akhiratnya juga akan celaka. Karena sesuatu yang dilakukan di dunianya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan orang alim juga akan merugi ketika orang alim ini tidak mau berdakwah, karena dialah orang yang diberi ilmu oleh Allah, paham masalah agama. Maka dialah orang yang seharusnya untuk mengajarkan hukum-hukum Allah kepada orang di sekitarnya. Maka ketika berdiam diri, diam tidak mau bergerak berdakwah, orang alim ini akan merugi karena tidak mengambil minimal dakwah ajak-ajak kepada yang diperintah oleh Allah dan mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu minimal orang alim seperti itu. Maka ketika orang alim tidak mau seperti itu, bahkan yang minimal tidak dijalankan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya wailul lil alimi minal jaili haitsu la yu'allimu. Ancaman yang sangat besar untuk orang-orang alim yang tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.